Shalom, kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita kita persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Sebelum kita masuk di dalam penantian ibadah raya Paskah ini, ada beberapa warta gereja yang perlu kita ketahui bersama. Untuk yang pertama, ibadah Natal dan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 2020, yaitu tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi harus tetap memakai masker, dan ibadah dan perjamuan Tuhan dibagi menjadi dua sesi atau dua kali ibadah. Yang pertama, ibadah yang pertama jam 16.30 atau jam setengah 5 sampai jam 6 sore, ya, jam setengah 5 sampai jam 6 sore untuk jemaat dan simpatisan. Adapun untuk sesi yang pertama diharap yang hadir yaitu untuk area KPW Matius, KPW Andreas, KPW Nathanael, dan KPW Thomas. Sekali lagi, untuk KPW Matius, KPW Andreas, KPW Nathanael, dan KPW Thomas itu untuk ibadah yang pertama jam setengah 5 sampai jam 6 sore. Sedangkan untuk ibadah yang kedua yaitu jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam, yaitu untuk KPW Lukas, KPW Filipus, KPW Paulus, dan KPW Titus. Sekali lagi, untuk KPW Lukas, KPW Filipus, KPW Paulus, dan KPW Titus untuk ibadah yang kedua yaitu jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Kenapa dibagi dua? Kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, ya, sehingga kita mendukung untuk segera penyelesaian daripada wabah COVID-19. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada adik kita Lebaran, yaitu tanggal 18 Desember, adik Ayu Dini Maria Magdalena dan adik Ayu Dina Maria Margarita. Dan kami ulang tahun, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dengan kasih Bapak Pendeta Joko akan memimpin ibadah di dalam doa. Padamu Tuhan, hari ini kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami ingin mendengar dalam firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, supaya firman itu adalah kekuatan kami, seperti pedang mata kami ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar, dididik, dilatih untuk kami semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan Kau kuduskan, sehingga kami berlayan kami Tuhan melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa kami berhadapan dengan Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, dan kami sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena dua tiga berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan bersama-sama Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami membuka ibadah kami dalam nama Bapa Yesus Kristus. Dan jemaat sempat berdiri, kita akan naikkan pujian penyembahan kita, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, karena Engkaulah kebanggaan
inilah pujian pengagungan kami. Kami naikkan kepada Engkau sebagai ucapan yang patut berkenan di hadapan-Mu. Bagi pujian, haleluya.
hingga subuh sampai pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tidak semua dipersilakan duduk. Mari kita akan bersukacita bersama-sama, terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian sukacita dari pulau dan benua dan medley nyanyi Glory.
Hari ini kami mempersembahkan persembahan dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas kami datang menyatukan hati kami dan pikiran kami dan roh kami untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan kami yakin Tuhan melihat kami ketika kami layak berusaha mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami, harta kami. Tuhan menambahkan setiap bilangan daripada harta kami. Berkati kami Tuhan, setiap kami tidak ada yang kekurangan, tapi kami tahu Tuhan yang bisa dalam kami. Kami persembahkan persembahan dalam hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan segera akan ditaburkan. Firman Tuhan segera akan disampaikan. Biarlah menjadi rema dari kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita bersama-sama, dengan satu ujian hidup bagi kita. Karena Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita orang-orang yang beriman. Oh
Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam ibadah raya yang kedua secara online. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di minggu kedua bulan Desember ini, kami terus naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena kami boleh terus melewati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dikuatkan dan disegarkan dengan firman-Mu. Sekalipun secara online kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani yang pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam minggu kedua bulan Desember ini kita sebentar lagi akan memasuki masa raya Natal. Apa yang sebenarnya menjadi prioritas utama di dalam perayaan Natal adalah bagaimana kita mengingat akan satu pribadi yang turun ke dalam dunia yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia.
Tetapi pada hari ini saya akan memperkenalkan secara khusus siapa pribadi itu. Mungkin kita berkata, iya itu Yesus. Yesus, anak Allah itu. Dia datang ke dalam dunia. Tetapi apa yang ada di balik semuanya itu, hari ini kita akan lihat bagaimana rancangan Tuhan itu untuk manusia. Di mana pribadi Kristus yang luar biasa itu sudah dijanjikan. Ini bukan peristiwa yang dadaan. Bukan peristiwa yang tiba-tiba. Atau ketika itu spontan. Bukan, tetapi ini sebuah rancangan karya penyelamatan Allah atas manusia. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Di awal tulisan ini penulis kitab Ibrani sedang mengungkapkan status Yesus Kristus sebagai pengantara yang sempurna, yaitu dengan membandingkan dengan para nabi dan sekaligus menekankan keberadaannya yang jauh lebih tinggi dari para nabi. Mari kita lihat yang pertama. Dikatakan Allah berulang kali. Jadi siapakah Yesus Kristus itu? Dikatakan di ayat yang pertama, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Wow, Bapak Ibu, ini satu ungkapan yang sangat luar biasa, di mana sebenarnya pernyataan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini tidak hanya sekali saja disampaikan, atau tidak hanya dadakan seperti saya sampaikan tadi. Tetapi firman Tuhan katakan Allah sudah berulang kali, tidak hanya berulang kali, tetapi dikatakan dengan berbagai cara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi sangat banyak bukti-bukti di dalam ayat Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini. Tetapi dalam kaitannya dengan kedatangan juru selamat, kita bisa lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Saya memberikan beberapa bagian di sini untuk kita membuktikan bahwa memang Allah berulang kali, bahkan dengan berbagai cara. Kita lihat yang pertama, ayat yang pertama. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, dikatakan Allah berbicara kepada Adam dan mengatakan bahwa juru selamat itu akan datang dari keturunan perempuan. Ini hal yang pertama kali Allah nyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi Allah sudah menyatakan ini kepada Adam. Kemudian yang kedua, di dalam Kejadian 12 ayat 3 dan juga ayat 18, pasal 18 ayat 18 dan pasal 22 ayat 18 dikatakan Allah berbicara kepada Abraham dan mengatakan bahwa juru selamat akan datang melalui keturunannya. Jelas sekali Bapak Ibu. Jadi yang pertama Allah berbicara kepada Adam, kemudian yang kedua Allah berbicara kepada Abraham. Dan yang ketiga kita lihat dalam Kejadian 49 ayat 10, dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Yakub dan mengatakan bahwa juru selamat akan datang melalui suku Yehuda. Jadi apa yang disebutkan di dalam kitab Ibrani sungguh terbukti bahwa memang Allah sudah berulang kali, 3 kali. Di bagian ini saya menunjukkan ayatnya. Kemudian yang keempat, contoh yang lain. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dikatakan Allah berbicara kepada Daud bahwa juru selamat akan lahir dari rumahnya. Wah, semakin jelas Bapak Ibu. Jadi inilah bukti bahwa Allah sudah berulang kali menyatakannya. Mari kita lihat lagi yang kelima. Allah berbicara kepada Mika bahwa juru selamat akan lahir di kota Bethlehem. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Kemudian yang keenam, Allah berbicara kepada Yesaya dan mengatakan bahwa juru selamat akan lahir dari seorang perawan. Tidak hanya perempuan tetapi disebut perawan. Yesaya 7 ayat 14. Jadi inilah cara yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan, untuk menyatakan kepada nenek moyang kita. Cara yang dipakai Allah juga berbeda satu dengan yang lainnya. Allah berbicara kepada Musa dengan cara apa? Dalam nyala api yang keluar dari semak-semak. Jadi tidak hanya berulang kali, ada contoh tadi 6 kali saya tunjukkan ayatnya, tetapi juga dengan cara yang berbeda. Dengan Musa Allah berbicara dengan nyala api yang keluar dari semak. Keluaran 3 ayat 2. Dalam sebuah suara guruh yang besar. Keluaran 19 ayat 19. Dan bahkan dikatakan di tengah-tengah api, di awan dan kegelapan. Ulangan 5 ayat 22. Bahkan kepada Elia Allah berbicara dengan bunyi angin sepoi-poi basah. 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Jadi Allah berbicara dengan berbagai cara. Kita lihat juga melalui Samuel Allah berbicara melalui mimpi.
dalam 1 Samuel 3 ayat 15. Jadi Allah berbicara kepada Yesaya juga dengan sebuah penglihatan, Yesaya 1 ayat 1. Jadi kalau kita melihat di sini, Allah berbicara kepada Hosea melalui gambaran dari kehidupan dia dan keluarganya. Hosea 1 ayat 2. Dan kepada Amos melalui gambaran sebuah bakul berisi buah-buahan di musim kemarau. Amos 8 ayat 1. Dan Allah menyampaikan pesan ini melalui penglihatan-penglihatan, melalui mimpi-mimpi, melalui malaikat-malaikat, melalui tumim, urim, melalui simbol-simbol, kejadian-kejadian yang luar biasa maupun yang kejadian biasa. Masihkah kita akan meragukan pernyataan bahwa memang benar Yesus itu adalah pengantara antara manusia dan Allah? Apakah masih muncul dalam hati kita pertanyaan, apakah benar bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan? Dari ayat yang pertama dari kitab Ibrani saja kita sudah melihat bukti pernyataan ini. Dan kita melihat Alkitab menjelaskan dengan jelas. Bukan sebuah cara yang sederhana, tetapi inilah cara Allah yang luar biasa. Bagaimana menggabungkan para penulis dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi dan bisa masuk kepada kitab Injil, kitab Ibrani. Itu jarak yang sangat panjang, tetapi Allah membuktikan. Alkitab membuktikan bahwa Allah telah berulang kali dan dalam berbagai cara. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang kekasih. Allah tidak hanya berbicara berulang kali dan dalam berbagai cara, tetapi dikatakan di ayat yang pertama bagian B, dengan perantaraan nabi-nabi. Istilah ini harus kita mengerti dengan dua acuan. Seperti kita yang lihat bagian yang pertama ialah, kalau kita lihat istilah prophetes adalah istilah universal untuk semua orang yang dipakai Allah pada zaman perjanjian lama. Tetapi juga kita melihat bagian yang kedua adalah dengan prophetais. Ya, prophetais seharusnya membuat terjemahan menjadi di dalam nabi-nabi. Jadi ini bukan saja berarti bahwa Allah berbicara melalui mereka, tetapi Allah berbicara di dalam mereka, atau Allah memenuhi mereka dengan firman-Nya. Jadi kalau kita melihat ini, bisa saja dikatakan bahwa Allah memang berbicara melalui mereka, tetapi juga Allah memberikan inspirasi atau pengilhaman kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan pernyataan tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Apakah kita masih ragu tentang hal itu? Dan kita lihat, siapakah Yesus Kristus dari nats ini? Yesus Kristus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Luar biasa Bapak Ibu. Di ayat yang kedua dijelaskan di sini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Jadi kalau berbagai cara dengan nabi-nabi, tapi di zaman akhir ini kita bersyukur bahwa Allah menyatakan tentang keberadaannya. Allah menyatakan tentang karya penyelamatan itu melalui anaknya sendiri. Yesus Kristus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus Kristus adalah ahli waris yang sah. Ini adalah alasan yang lain mengapa Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada nabi-nabi. Menjadi ahli waris berarti menerima dan menjadi pemilik dari segala sesuatu. Yesus Kristus sendiri memiliki semua warisan yang Allah miliki. Yang diwarisi Yesus Kristus adalah segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga sebagai bukti bagi kita, Yesus Kristus telah menjadikan alam semesta. Ini bukti. Jadi kenapa kita harus terus mengagungkan Dia dan memuliakan Dia dan meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia adalah Allah. Oleh karena kita yakin, hal ini menunjukkan alasan lain mengapa Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari nabi-nabi. Kita bisa membuktikan ini. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata alam semesta. Dari ayat ini adalah ainonas, yang berarti zaman atau masa. Kita bandingkan dalam Ibrani 11 ayat 3. Ini maksudnya adalah bahwa seluruh alam semesta yang mencakup unsur ruang dan waktu merupakan ciptaan Allah melalui siapa? Melalui anaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia cahaya kemuliaan. Dia adalah gambar wujud Allah. Jadi apa yang menjadi pertanyaan bagi kita? Apakah kita masih ragu?
Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah anak Allah. Allah sudah menyatakan karya keselamatan itu berulang kali dengan berbagai cara melalui para nabi-nabi dan akhirnya melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya sendiri yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Apakah saudara masih ragu untuk tetap percaya kepada Dia? Apakah saudara masih ragu? Kalau ada di antara saudara hari ini mendengar firman Tuhan, belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, inilah waktunya. Bukti apa lagi yang kita butuhkan untuk mempercayai Dia sebagai sang juru selamat? Bukti apa lagi yang kita perlukan? Alkitab sudah jelas menyatakan ini. Dialah pemegang kekuasaan di surga dan di bumi. Dan di dalam namanya ada keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Kerajaan surga adalah ada dalam kuasanya. Saudara percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diselamatkan. Tidak hanya keselamatan, kehidupan di dalam dunia, tetapi Tuhan janjikan keselamatan kekal di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, yang menjelma menjadi manusia, yang kita peringati di masa raya Natal ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bukti-bukti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami yakin bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan kekal. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya sekali saja, tetapi berulang kali dengan berbagai cara melalui para nabi untuk membuktikan tentang keberadaan kenyataan bahwa karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui nenek moyang kami. Tetapi hari ini Tuhan mau menyatakannya kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, membukakan pikiran bagi kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, berkati. Biarlah masa raya Natal ini menjadi sukacita tersendiri karena kami boleh percaya dan tetap percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau beritakan berita sukacita ini kepada banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hallelujah.